Selamat sore Bapak Ibu, para pemirsa, teman-teman, para sahabat yang tercinta dan berbahagia. Kami melanjutkan diskusi yang sudah bergulir tentang wellness tourism. Dan ini menjadi topik yang penting buat kita semua. Bagaimana kita ingin melihat pariwisata Bali yang akan menyelamatkan Bali ke depan. Dan wellness tourism sendiri menjadi kekuatan yang diharapkan mampu menguatkan manusia Bali dan bagaimana kebijakan dan para pelaku ke depan akan mengambil peran. Saya Iwan Dewantama sebagai host, didampingi oleh Sadwike sebagai co-host. Terima kasih beliau Wan. Topik wellness tourism yang kita ambil kali ini adalah kelanjutan dari episode yang lalu, di mana kita telah bahas dari sisi pariwisata, terutama dari pemberdayaan ekonomi masyarakat Bali. Nah, kali ini kita ingin fokus kepada pengetahuan Bali secara umum, atau bahkan Nusantara, di mana pengetahuan kita yang telah ditradisikan atau diwariskan oleh leluhur kita sebagai pengetahuan besar, saat ini belum tercatat dalam tanda petik dalam literatur dunia. Nah, di satu sisi kita sebagai lokomotif pariwisata Indonesia menawarkan berbagai macam kemolekan pariwisata Bali, tetapi tidak di sisi pengetahuan Bali maupun Nusantara. Nah, di sisi itu kita ingin diskusikan pengetahuan Bali pada khususnya, Nusantara pada umumnya, yang sesungguhnya bisa dijadikan referensi dunia bagi pengetahuan dunia. Nah, kita kali ini sudah kehadiran atau sudah ada di samping saya Beli Arya Suardja, Beli Mangku Arya Suardja senior saya di Kagama, dan juga Beli Agus Putrawan sebagai praktisi. Swastiastu Beli Arya dan Beli Agus. Topik kita kali ini tentu bagi beliau berdua tidak asing lagi, karena beliau adalah para budayawan dan para praktisi, di mana telah melakoni pemahaman dan pengetahuan tentang budaya Nusantara ini lebih dari 2 dekade. Gitu. Nah, saya ingin ke Beli Arya dulu. Kira-kira pengetahuan apa, terutama yang Nusantara punya, bisa dijadikan acuan atau referensi baru dunia, Beli Arya? Sehingga dalam referensi dunia, pengetahuan kita sebagai sebuah satu warisan adiluhung dunia itu bisa dikenal dalam mainstream science. Silakan Beli Arya. Terima kasih. Ibarat ini ya, ibarat perjalanan panjang, budaya kita di Nusantara ini kan mengalami pasang surut. Ada masa keemasan, kemudian juga ada periode declining, kemudian juga kebangkitan kembali, dan seterusnya. Mungkin bisa dikeraskan. Nah, dari tinggalan-tinggalan artefak, kemudian juga teks, inskripsi, kita dapat melihat jejak-jejak apa yang mampu dicapai oleh para pendahulu kita, apa yang mampu di-coding dari sistem pengetahuan lama yang mampu dicapai oleh para tetua. Nah, kita termasuk beruntung karena kita mewarisi tradisi aksara yang sustain, yang berkesinambungan bahkan sampai sekarang. Itu salah satu modal budaya kita. Nah, saya kira itu yang menyambung sistem pengetahuan para leluhur dengan apa yang sekarang kita hadapi untuk membawanya menjadi relevan. Pariwisata, saya kira dia stimulus gitu untuk membawa kita pada kebutuhan baru untuk mengenali diri lebih utuh gitu tentang siapa kita gitu. Nah, kita tentu tidak akan berhenti pada mitos mengenai masa jaya, kemudian kekayaan, khasanah kebudayaan dan lain-lain, tetapi juga bagaimana modal budaya itu mampu kita sungguh-sungguh
bangun dan jadikan dia relevan. Saya melihat yang menjadi kelemahan kita sekarang adalah membawa paradigma ilmu para leluhur itu menjadi objek sains gitu, atau mensaintifikasi warisan leluhur pengetahuan Nusantara itu, sehingga kita sebagai generasi baru kemudian juga publik bisa memetik manfaat dari sistem pengetahuan itu. Saya agak terlalu cepat menyebutnya sebagai sistem pengetahuan karena dia belum merupakan suatu sistem. Kita memiliki tugas sejarah untuk menjadikannya sebuah sistem pengetahuan. Nah, sebagai katakanlah generasi yang lahir dari puing-puing dinamika integrasi desintegrasi ya, yang terus-menerus silih berganti, kita tentu harus jujur menyadari bahwa ada kondisi tanda petik ya compang-camping gitu. Dan kita juga tradisi ilmu pengetahuan, dialektika ilmu barat di Indonesia kan relatif baru, mungkin baru masuk generasi kedua secara genealogis gitu. Tetapi secara sistem ilmu pengetahuan baru, dia tetap baru. Jadi kita berkenalan lagi dengan suatu sistem ilmu pengetahuan yang dengan itu kita ingin melihat kekayaan, khasanah kebudayaan Nusantara yang sudah dibangun oleh leluhur kita. Nah, Ya. Maaf saya potong. Ya. Tadi ada yang menarik dikatakan bahwa sistem pengetahuan kita belum terbangun. Ya. Nah ini menarik ini. Sedangkal pengetahuan saya, sistem pengetahuan kita kalau saya bayangkan ini bagian dari bagaimana UNESCO menetapkan sistem Subak sebagai warisan budaya dunia. Kan UNESCO sebagai lembaga PBB, lembaga dunia, tentu dia punya parameter. Bayangan saya begitu kira-kira. Tidak sembarangan dia menentukan sesuatu atau artefak atau apapun itu menjadi sebuah warisan budaya dunia. Dan sistem Subak kita namanya sistem. Nah, bayangan saya sistem Subak itu syarat dengan pengetahuan. Dan salah satu syarat untuk ditetapkan menjadi warisan dunia adalah apa outstanding universal value-nya. Jadi nilai yang begitu hebat outstanding. Dan dari sistem Subak itu, dari sistem pengetahuan ini, ada yang ditarik benang merahnya yaitu connectedness, keterkaitan antara manusia, alam, skala Tuhan, dan seterusnya. Sehingga kemudian menghasilkan sebuah tatanan atau sistem pengetahuan dan ada komoditi-komoditi di situ. Nah, apakah itu bukan sistem pengetahuan? Begini, saya melihat pengakuan UNESCO atas warisan budaya Subak, kalau dipanjangin kan lanskap kebudayaan Bali gitu sebagai warisan dunia. Jadi yang diposisikan sebagai warisan dunia itu lanskapnya gitu. Ada sistem pengetahuan pasti di dalam Subak gitu. Itu pembicaraan tersendiri, tetapi bahwa UNESCO mengakui lanskap kebudayaan Bali berupa Subak yang mempengaruhi bentang alam kemudian kehidupan manusia di atasnya itu setidaknya secara simbolik diakui kan begitu. Nah, apakah Subak sebagai sistem pengetahuan dia sudah layak disebut sebagai sebuah sistem pengetahuan? Menurut saya belum. Pencapaian kita cenderung saya anggap simbolik. Kemudian yang kedua, yang dikunci sebagai warisan dunia itu lanskap kebudayaan Bali, bukan sistem pengetahuan Bali yang melahirkan Subak itu sendiri gitu. Nah, memang debatable ya, memang debatable. Dia pasti memiliki unsur-unsur untuk disebut sistem pengetahuan, ya, sistem ilmu pengetahuan. Tetapi kan apa yang kita baru bisa capai sekarang baru pengetahuan sebetulnya, belum ilmu pengetahuan gitu. Karena kita memerlukan upaya sistematisasi, kategorisasi dulu ya, inventarisasi, kategorisasi, kemudian juga akhirnya membangun sistem. Nah, saya kira kita ada di jalan sedang membangun paradigma itu. Namun sayangnya kita kan cenderung
senang menghibur diri gitu, sehingga kita cenderung mengalami involusi, kemandegan gitu. Kita bolak-balik dari tahun anggaran ke tahun anggaran hanya melakukan inventarisasi, terus tidak ada agenda saintifikasi gitu. Kemudian juga memperdalam secara induksi topik-topik ya yang prioritas untuk kita bawa mulai ke pengetahuan, ke sistem ilmu pengetahuan gitu kan. Mau tidak mau kan kita harus meminjam sistem ilmu pengetahuan barat nih, dalam kurung barat gitu ya, untuk memperkenalkan apa yang menjadi khasanah kita. Nah, ini kan perlu prasyarat. Jadi yang baru kita lakukan menurut saya translasi, transliterasi, kemudian inventarisasi gitu ya. Nah, berusaha diperkenalkan beberapa kategori, itu pun kita tidak pernah sebetulnya bulat sepakat gitu. Nah, ini pekerjaan rumah. Jadi boleh aja kita menghibur diri bahwa itu sebuah ilmu pengetahuan Bali, boleh. Tetapi kan kita harus jujur juga. Kita sedang ada di mana nih? Kenapa kita berhenti? Karena menurut saya studi-studi saintifikasi teks atau inskripsi itu cenderung berhenti pada studi-studi misalnya filologi gitu, agak teknikal, kesastraan, kelinguistik gitu, belum menjamah kontenmennya gitu, kontennya misalnya Warige gitu. Apakah sebetulnya sistem kronologi kita, dia apakah didasarkan pada suatu kesadaran kosmologis tertentu? Kenapa kita begitu banyak mengenal dan kemudian mengkombinasikan sekian banyak sistem kronologi, kemudian secara aktual menerapkannya sekaligus gitu? Apa dasarnya? Apakah kesadaran akan betul-betul konstelasi, atau ada hal-hal yang praktikal yang juga dipertimbangkan, atau yang spiritual yang dipertimbangkan, sehingga kita mengenal Waran, kemudian Surya kita kenal, Chandra kita kenal, Paukon, kemudian Waran yang 10 itu. Nah, itu membuktikan bahwa kita memang punya bakat-bakat atau potensi besar, merupakan satu sistem kebudayaan yang mandiri, yang sophisticated gitu. Karena Waran misalnya, dia tidak hanya mengakui desimal, tetapi hampir semua basis gitu. Saya kira tidak ada sistem kronologi di dunia ini yang memakai banyak basis untuk mengukurnya. Saya kira tidak ada basis tunggal untuk mengukur sistem kosmologi yang sebenarnya, dan kita sudah ada di situ. Yeah. Sampai di situ dulu, Bli. Saya ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang pengetahuan Bali yang praktikal, yang sudah diterapkan dan kemudian diakui baik oleh secara nasional atau barangkali secara internasional. Ke Bli Agus ini. Nah, kira-kira ragam ranah pengetahuan Bali yang aplikatif dan memang membantu umatnya gitu dalam hal ini, para entah itu pasien atau pelaku pariwisata atau turis, di mana pengetahuan Bali itu applicable, itu apa aja, Bli Agus? Terima kasih Bli Satwika. Jadi jika menyangkut aplikasi gitu, jadi sebenarnya Tiang sendiri adalah pelaku yang dalam tanda petik by accident. By accident karena kecelakaan. Kenapa seperti itu? Ternyata memang energi Bali, kemudian ada di DNA, pengetahuan DNA kita yang sangat panjang itu menarik kita untuk entah kenapa tertarik di dunia ini, gitu. Di dunia kesehatan tradisional Bali atau USADE ini. Gitu. Kemudian mungkin kalau bicara basicnya, kalau basic keilmuannya gitu, kemudian sebuah sistem keilmuan mungkin jauh menyimpang nih dengan apa yang lakukan sekarang gitu. Artinya ketertarikan, entah kenapa dia tertarik di situ, kemudian melakoni ini dengan perasaan yang berbeda gitu. Jadi karena accident. Nah, apa-apa saja yang bisa diaplikasikan, sebenarnya kita punya potensi yang beragam. Salah satunya dari disebutkan oleh beliau, ada sistem Warige di situ, kemudian ada USADE di situ. Nah, Warige USADE ini sebenarnya adalah sistem kesehatan tradisional Bali. Di sana disebutkan, kalau di Warige itu, di lontar Warige Gemot disebutkan ada 4 dia yang kita tahu.
yang dituliskan di sana. Yang pertama itu ada warige usade gamo, artinya warige yang memang berkaitan dengan kesehatan. Itu jelas disebutkan dalam warige gemot. Yang kedua itu warige uliken. Warige uliken itu yang kita tahu sekarang di kalender-kalender itu. Hari baik bercocok tanam dan sebagainya. Cuman sayangnya memang berhenti di agraris. Sehingga terkesan tidak up to date gitu. Jadi wariganya itu masih ulikennya itu masih di kapan cocok tanam, mau ambil bubu, menyincikan dan Jadi sebagainya. tidak ada dewasa untuk buat Facebook. Gitu. Itu macetnya di situ, mungkin di situ. Kemudian yang ketiga itu warige sundari gamo. Artinya berkaitan dengan sundaram keindahan. Jadi upakara ayatnya itu tidak bisa dipisahkan di Bali gitu. Kemudian yang keempat itu sundari warige putus. Jadi keempat ini adalah sebuah pengetahuan yang memang perlu kita kaji lebih lanjut untuk dibuatkan sistemnya, karena memang masing-masing itu berbeda-beda. Istilahnya pun berbeda-beda gitu. Misalnya di usade sendiri kadang tumpang tindih istilahnya. Jenis balian misalnya gitu, ketakson, kemudian penugrahan. Ada juga balian usade dibilang. Berarti dalam kata lain usade ini belajar itu istilahnya. Sedangkan usade sendiri bisa diartikan wisade gitu. Wisade itu artinya racun gitu. Ada usade tata cara, ada usadi obat-obatannya. Nah, ini yang tadi mungkin disebutkan oleh beliau bahwa perlu nomenklaturnya dulu kita sepakati gitu. Ini apa sehingga bisa menjadi sebuah sistem gitu. Kira-kira Menarik sekali, dan itu nanti kita bisa gali lebih jauh lagi ya, karena kalau kita lihat Bali sekarang kan lebih banyak rumah sakitnya rumah sakit modern yang menjual obat-obat kimia. Dan kita yang mengenal usade udah sejak lama gitu, ternyata aplikasinya tidak banyak. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh lagi. Kita berhenti di sesi di saat ini untuk kita rehat sejenak. Kita kembali kepada podcast Kagama yang mengambil topik wellness tourism. Bagaimana Bali diharapkan menjadi destinasi buat wisatawan untuk sembuh. Tidak hanya untuk bersenang-senang, bergembira, tapi juga untuk mendapatkan pelajaran yang sangat mendalam sehingga itu memberikan kesembuhan buat wisatawan. Dan tentu ini juga tidak hanya berlaku buat wisatawan, buat orang Bali pun yang banyak juga yang bermasalah dengan kesehatan. Tentu kita berharap pengetahuan kita tentang apa yang menjadi kekuatan Bali dalam konteks kebahagiaan, kesehatan, itu menjadi semakin kita pahami dan semakin kita mampu menggalinya. Tadi kita bicara usade, bahwa leluhur kita sudah mewariskan ya pengetahuan yang begitu lengkap kepada penerusnya untuk bagaimana kita paham bagaimana sebenarnya kesehatan itu tidak jauh-jauh daripada persoalan memahami diri dan lingkungan sekitar kita. Yang tadi saya sampaikan dalam sistem Subak itu kata kuncinya adalah keterkaitan, hubungan. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar usade ini kemudian menjadi satu arus utama yang ke depan bisa didorong ya. Apalagi kita tahu di Sanur itu kawasan ekonomi khusus, salah satu landmarknya adalah rumah sakit internasional. Di dalamnya akan ada usade juga gitu. Jangan sampai usade kita diimpor dari luar. Kira-kira gimana, Bagus? Kalau bicara usade itu kan dia holistik, personalistik sebenarnya. Jadi setiap kasus itu sangat spesifik sebenarnya. Subjek spesifik. Sebenarnya itu sangat menjadi modal kita untuk mengembangkan wellness sebenarnya. Wellness tourism yang disinggung-singgung sebagai sesuatu yang berkualitas gitu. Karena holistik ini menyangkut fisik, mind, and spirit gitu. Nah, kita tidak bisa lepas dari spirit itu. Nah, mengenai nantinya Sanur akan develop seperti apa gitu, itu memang perlu kerjasama kita bersama untuk memetakan ketika menjual usada gitu, atau dalam tanda petik servis usada gitu, apa sebenarnya usada. Karena yang terjadi selama ini ketika yang mempelajari itu kan kita lebih mengarah ke komplementer. Jadi mengarah ke yang namanya tradisional itu ya pijat, kemudian
akupresur, kemudian akupuntur dan sebagainya, which is itu Chinese medicine. yes, ya seperti Tapi itu. kan sering juga kejadian orang rumah sakit ke dokter berkali-kali nggak sembuh-sembuh, Betul. akhirnya ke USADE. Benar. Katanya USADE lebih hebat harusnya. Ya, karena memang ada sebuah penelitian menyatakan bahwa selama kepercayaan Hindu masih ada di Bali, maka USADE itu akan tetap eksis gitu. Karena kita tidak bisa lepas dari unsur materi dan spirit itu, kalau kita istilahkan sekali itu. Dan kita tidak memungkiri di Bali sendiri masih fungsional dia. Sejago apapun, sehebat apapun logikanya atau semaju apapun pemikiran dan keluar negeri sekalipun, ketika pulang ke tanah Bali ada panggilan-panggilan tertentu ketika kita tidak tahu jawabannya, kadang-kadang personalistik USADE bisa menjawabnya gitu. Dan hanya orang Bali yang bisa sakit karena salah bikin pagar gitu misalnya, atau salah bikin atap gitu. Kenapa gitu? Jadi itu mungkin yang bisa dieksplor sehingga itu bisa dipahami oleh targeted ini kita nantinya. Mungkin seperti itu. Ya. Okay. Dan Sadbika mungkin juga punya pemahaman bagaimana kira-kira USADE wellness tourism ini kemudian terformulasikan menjadi satu kekuatan yang bisa kita dorong ya untuk Bali ke depan. Ya. Entry point-nya adalah bagaimana melangitkan pengetahuan Bali ini karena bukan hanya di pseudoscience lagi, tetapi bisa diterima di mainstream science. Nah, beruntungnya gitu, luckily kita saat ini ada di momentum stream yang tepat, terutama dengan keberadaan atau bangkitnya quantum mechanic ini. Jadi kita tahu mekanika kuantum yang dikenal di Indonesia itu diinisiasi oleh misalkan Max Planck, de Broglie, oleh Einstein sendiri. Itu di awal abad ke-19 gitu, awal ke-20 tahun 1900-an. Tetapi setelah era tahun 1920 di Copenhagen Interpretation itu, dia mandek sampai kemudian di era tahun 90-an gitu. Dan dekade paling 1 atau 2 dekade ini, quantum mechanics ini mendominasi pengetahuan dunia. Artinya sebenarnya secara ranah cantolan dalam tanda petik kita mempunyai sebuah scaffolding untuk memetakan atau membawa pengetahuan Bali ini naik kelas gitu. Bukan lagi ke ranah klinik gitu. Dan di sini adalah momentum kenapa demikian. Kita tahu juga bahwa kenapa munculnya baru 1 atau 2 dekade yang lalu, kenapa tidak di tahun 1920-an gitu. Nah, di sisi lain kita lihat ada sejenis gelombang baru kegemaran para bule turis di dunia barat sana untuk memahami dan menyelami dan mendalami misalkan meditasi gitu. Nah, kenapa baru-baru ini gitu? Tentu kita bisa kaitkan dengan teori welfare, tetapi di sisi lain dari sisi energinya kita juga harus bisa pahami gitu. Sekali lagi kita masuk ke dunia pseudoscience, kita tahu bahwa konstelasi terutama di yang kita sebut sebagai the precession of the equinox itu, artinya selain tata surya kita mengitari pusat galaksi Bima Sakti, solar system kita itu juga mengitari bumi pusat gitu, atau bintang pusat yang sering disebut sebagai bintang utara itu. Nah, dalam kacamata Vedanta ini sebenarnya bukan pengetahuan baru yang kita sebut catur yuga itu, tetapi memang ada 2 pemahaman tentang catur yuga. Jadi satu siklus itu yang dengan siklus 4,3 juta tahun itu, tapi di sisi lain sebagai siklus dari the precession of the equinox itu siklusnya itu 25.920 tahun. Jadi artinya siklus 4 yuga itu yang kita sebut catur yuga itu ada dalam siklus 26.000 itu kalau kita bulatkan. Dan sekarang ini kita memang sudah berada bukan lagi di Kali Yuga dalam siklus kecil itu, tetapi kita sudah lepas dari 2 para yuga. Artinya apa? Di situ ditandai dengan kebangkitan spiritual dunia kita lihat. Dan kita lihat juga di Bali gitu, misalkan bukannya di Bali, di seluruh dunia. Kemunculan anak-anak yang dengan talenta khusus, kita sebut sebagai indigo dan segala macam, itu muncul gitu. Kalau dari sisi science itu misalkan dengan micro expression dengan microcephaly gitu misalkan, itu muncul lagi saat ini. Nah, dalam kacamata holistik tentu kita harus memahami bahwa ini adalah momentum stream yang tepat sekali untuk kebangkitan pengetahuan Nusantara. Nah,
dalam edisi sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa dalam peta pemahaman budaya dunia itu peta Nusantara itu hampir neglected gitu, tidak pernah ada muncul di referensi dunia. Gitu. Nah, tetapi di pemahaman terbaru, terutama dengan situs Gunung Padang, itu ada mulai pemahaman baru, terutama misalkan dari Oppenheimer gitu, bahwa sesungguhnya Nusantara itu sebagai the cradle of civilization gitu, jadi pusatnya sivilisasi dunia. Nah, tentu ini kita tidak bisa amini demikian saja, harus ada penelusuran lebih lanjut. Tetapi di satu standpoint sebenarnya yang kita bisa ambil dan amini dari sana, bahwa sebenarnya dari sisi pengetahuan kita tidak terbelakang amat gitu. Buktinya adalah the living library yang saat ini kita aplikasikan di Bali ini, itu sudah efikasinya sudah dipahami dan dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat Bali. Misalkan tentang past life regression gitu, misalnya, tentang channeling, atau tentang yang kita sebut sebagai quantum entanglement gitu. Itu bukan hal baru lagi bagi kita masyarakat Bali gitu. Tetapi ini menjadi living experience oleh bukan hanya sebagian besar, tapi bahkan semua orang Bali. Nah, tentu pengetahuan ini perlu kita promote dalam konteks pariwisata, tetapi di sisi lain bukan hanya dalam pemahaman ekonomi, tetapi bahwa sisi sustainability ini hanya bisa bertahan ketika ia berdaya guna bagi masyarakat yang makanya dalam hal ini masyarakat Bali. Tanpa adanya sustainability-nya, tanpa ada added value yang bisa dirasakan oleh seluruh stakeholders Bali, kita hampir mustahil untuk bicara tentang konservasi, tentang pengetahuan Bali itu dalam jangka panjang. Tapi sebelum kita bicara added value, ada yang perlu digali lebih dalam ini. Tadi menarik bahwa tadi Sadwika bilang kita sebenarnya udah lewat dari Kali Yuga ya, dan sudah di Dua Para Yuga ya. Tapi kan di lapangan, di luar kita masih sering lihat kita masih di Kali Yuga. Ya. Karena apa yang kita lihat ini zaman masih kebalik-balik. Ya. Bagaimana ada seorang ibu yang membunuh anaknya, bagaimana sikap individualistis itu semakin kuat dan seterusnya gitu. Ikatan sosial semakin rapuh gitu. Orang permisif, oh ini Kali Yuga gitu. Kalau Kali Yuga yang jelek-jelek boleh gitu. Dan banyak gitu. Nah, ini kan satu hal yang menjadi semacam kontradiktif. Nah, mungkin nanti bisa dielaborasi lebih jauh agar kita lebih mendapat pandangan yang lebih konkret. Bagaimana kita melihat pengetahuan kita saat ini dikomparasi atau dibandingkan dengan apa yang ada di luaran. Dalam artian kita ingin menguatkan dan meyakinkan diri kita bahwa kita sebenarnya punya bahan dasar pengetahuan yang kuat di Bali khususnya. Kita akan kembali di sesi berikutnya. Ya, kita kembali pada diskusi kita tentang wellness tourism yang dikaitkan dengan pengetahuan lokal indigenous lokal genius kita di Bali, yang sebenarnya itu bisa menjadi modal yang harus dikembangkan lagi, digali kembali sebagai bahan dasar penguatan kita dalam penguatan sumber daya manusia. Dan dalam hal itu Bli Arya bisa menyampaikan kira-kira bagaimana pengetahuan ini dengan melihat tadi fakta bahwa di luar kok masih sepertinya pengetahuan leluhur ini masih belum begitu kita pegang gitu ya. Nah, bagaimana ke depan caranya agar apa yang menjadi modal dasar Bali untuk menjadi daerah yang mampu menyembuhkan tidak hanya orang Bali tapi juga dunia gitu yang datang ke Bali, itu bisa terjadi. Baik, kita harus melihat ya, kita ini kan generasi baru ya. Kakek saya masih seorang petani, ayah saya sudah masuk ke sektor modern, dan saya dan teman-teman semua sudah sepenuhnya ada di dunia modern, setidaknya indikasi-indikasi yang fisik ya. Tetapi kan pada kenyataannya tradisi sains itu relatif masih baru gitu ya. Kemudian upaya kita membawa pengetahuan-pengetahuan tradisional yang tua, yang kuno
kebijaksanaan, local genius, itu kan tidak ada political will ya. Kita lakukan itu organik saja gitu. Jadi seperlunya saja, sehingga kita cenderung juga berputar-putar pada upaya inventarisasi dan sebagainya. Sebetulnya kita beruntung, kita di-trigger oleh beberapa situasi, sehingga kajian-kajian yang aspektual, kemudian pendekatan-pendekatan induktif mulai lebih produktif gitu ya, menyorot, mengobjektifikasi pengetahuan Bali itu menjadi makin relevan dan dibawa ke dunia ilmu pengetahuan baru. Saya ambil contoh sederhana ya. Ada suami istri ini guru besar biologi di Udayana, dapat tugas untuk melakukan inventarisasi tanaman liarnya, khususnya nyuh madan itu. Kelapa-kelapa yang diperlukan dalam upacara adatnya di Bali, di mana populasinya, berapa jumlahnya, di mana upaya reproduksinya supaya dia tetap tersedia dari waktu ke waktu. Nah, sehingga narasumber dari suami istri ahli biologi kita ini, Kagama kebetulan keduanya, ketemulah dengan beberapa fenomena. Karena narasumber mereka kebanyakan adalah juru kunci para tanaman-tanaman ini, banyak yang pemangku, terutama pemangku Balian ya, pemangku Sado. Nah, ada di satu jenis kelapa itu, Balian itu punya pasien HIV/AIDS itu 4 orang, 2 sudah lewat, 2 survival sampai sekarang. Nah, itu mengejutkan sang suami. Sang suami sebetulnya ahli genetika, yang istri Prof. Emi itu taksonomi, klasifikasi gitu, ahli klasifikasi. Nah, ini membuat penasaran yang ahli genetika, sehingga dia melakukan, ketemu objek baru gitu. Akhirnya dia temukan, karena yang digunakan oleh Balian itu adalah minyaknya. Jadi ada minyak dari jenis kelapa yang langka itu, yang mutan itu, yang sebetulnya adalah stok farmakologis gitu, karena dia memiliki potensi memulihkan kemampuan regenerasi sel gitu pada tubuh manusia. Nah, kita anggap kan seperti kebetulan ya itu, atau sederhananya kita sebut itu kearifan lokal, bahwa nyuh madan, berbagai variasi kelapa yang mutan ini, kelapa tidak normal ini, punya potensi farmakologis itu dari penyakit yang sebelumnya tidak ada gitu. Nah, itu salah satu potensi, sebetulnya potensi usada juga gitu, karena rupanya ada alasan tersembunyi, ada hidden agenda di balik pengingsir kita mensyaratkan berbagai varietas tanaman sebagai sarana hayatnya gitu, rupanya begitu. Nah, ini kan karunia terselubung ya, yang harus kita sadari gitu, harus kita sadari bahwa dia punya potensi untuk menjadi sesuatu yang relevan, yang berguna bagi kemanusiaan. Nah, itu sekedar contoh bahwa tidak by design saja gitu, berbagai potensi membuat kasanah dari tradisi ini relevan, itu ketemu jalannya itu. Nah, mestinya kan kita lebih membuat dia by design, yaitu membangun paradigma ilmu pengetahuan Bali gitu. Nah, kita perlu peta jalan, kita perlu political will juga, kan sumber daya kan terutama ada di pemerintah misalnya gitu. Karena kalau sebagai komunitas civil society belum kuat kita membiayai, dan kita juga tidak punya perguruan tinggi yang sistematis yang mampu membangun paradigma itu sendirian gitu. Nah, kita perlu juga kolaborasi dan kerjasama internasional untuk setidaknya mengumpulkan mendekati 100% kasanah teks dulu gitu. Kemudian melakukan upaya inventarisasi kita sudahi gitu. Artinya kita buat 100%, transliterasi kita buat 100%, kita kunci, kalau ada tertinggal nanti nyusul aja. Saintifikasi dong, kan gitu, saintifikasi. Jadi
mau tidak mau kita harus ke saintifikasi supaya apa? Supaya relevan gitu. Kita bisa bicara pada generasi baru betapa kayanya pengetahuan tradisional itu kalau kita bisa membawanya, mengobjektifikasinya sebagai objek sains gitu. Nah, itu saya kira kita perlu peta jalan membawa atau membangun kembali paradigma itu hadir dalam tradisi sains yang baru. Ini Agus sebagai orang kampus, kira-kira kampus selama ini aware nggak tentang posisi kampus sebagai lembaga sains ya di Bali loh gitu. Jadi lembaga sains tapi di Bali ini yang syarat dengan nilai-nilai spiritualitas dan energi yang memang sering kita nggak mampu membacanya. Seperti kayak kelapa madan itu. Tadi bahasanya penyakit. Bisa jadi sebenarnya itu bukan penyakit. Bisa jadi itu adalah bagaimana alam itu bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang ternyata akhirnya menyembuhkan. Tapi cuma kan ini harus dibuktikan dengan narasi ilmiah gitu ya. Kira-kira kalau kampus persisnya di mana? Jadi karena apa namanya selama ini kebingungan saya dalam bidang USAD itu harus seperti apa, belajarnya di mana gitu. Kemudian masuk ke dunia kampus sebagai lembaga formal untuk belajar. Jadi di sana juga harapan saya juga sama seperti pertanyaan tadi, mungkin mendapat keilmuan yang mendekati standar gitu kan ya. Jadi sudah ada standar bakunya. Dan memang selama ini betul seperti yang dikatakan, kita sebenarnya banyak dimekacakan di bawah, tapi belum ada batang keilmuannya. Ya. Jadi batang ada keilmuannya sehingga termasuk di kampus-kampus yang ya, kampus-kampus Hindu. Betul. Termasuk salah satunya Prof. Nalar almarhum juga pernah melakukan itu, menurut artikel yang baca bahwa Prof. Nalar pernah melakukan itu, mewujudkan pendidikan USAD ini sebagai pendidikan kesehatan tradisional Bali. Tapi ternyata kita belum punya, sehingga harus mengambil kasana ilmu yang sudah ada batang keilmuannya, yakni yang mendekati adalah Ayurveda. Di sana ada S2-nya, ada S3-nya, kemudian ada batang keilmuannya yang sudah diakui gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan USAD kita ini. S2-nya seperti apa, S3-nya seperti apa, jangankan ke sana dulu gitu kan. Batang keilmuannya sendiri, nomenklaturnya sendiri, mungkin kita kalau bayangan yang itu mungkin sama seperti pengembangan agama Hindu di Bali lah. Mungkin harus ada kesatuan tafsir gitu kan. Jadi harus ada kumpul ini para praktisi, para senior-senior, akademisi dan sebagainya, kumpul yuk bikin kesatuan tafsir lah, semacam kesatuan tafsir. Yang namanya ini, yang namanya ini, sehingga bodinya itu ada. Nah itu. Nah selama ini yang menjadi tantangan buat kita dalam belajar USAD di situ memang. Jadi harus diakui itu belum terstruktur, belum ada batangnya, dan itu menjadi mimpi kita semua. Mungkin seperti yang disampaikan, peta jalannya harus dibuat dari sekarang gitu. Goodwill-nya, political will-nya harus ada gitu, sehingga mumpung ada kesempatannya gitu. Ini semacam kita sudah kedatangan sesuatu, tapi kita belum pas ya. Bagaimana menyikapinya itu mungkin yang menjadi tugas kita bersama di situ. Di India Ayurvedik itu punya departemen sendiri di luar departemen kesehatannya gitu ya. Itu menunjukkan kan will yang kuat gitu. Jadi dia tidak komplementer seperti disebut tadi. Nah, kita misalnya di Unhi, ketika kita ingin match dengan nomenklatur kesehatan, ilmu kesehatan, posisi USAD itu masih di kesehatan komplementer bersama jamu, bersama terapi-terapi lain gitu, herbal, kemudian tusuk jarum dan sebagainya. Ini kalau kita ambil berarti kita mendegradasi dulu kan gitu. Tetapi bagusnya lulusannya diakui bisa diserap di semua puskesmas bahkan gitu, karena banyak tugasnya nih yang sarjana kesehatan komplementer ini banyak tugasnya seperti mengelola pola hidup, mengelola macam-macam lah. Nah, kalau di samping itu agenda untuk mengembangkan USADA sebagai yang punya batang ilmu yang utuh itu memang mau tidak mau juga harus
dipelihara gitu, kemudian dibuat petajanannya supaya ada yang ngerjakan dari hari ke hari. Nah, saya kira itu problem kita sekarang, dan di samping itu kita juga akan dipertemukan dengan momentum-momentum. Seperti sekarang kita bicara wisata wellness, itu sebetulnya salah satu trigger, salah satu stimulus kenapa kita akhirnya tahu potensi kita yang ingin tanda petik ya kita kapitalisasi, walaupun sebetulnya sebelumnya sudah ada gitu, sudah ada, tetapi tidak dikelola secara mandiri, secara sistematis dengan nomenklatur tersendiri gitu. Artinya ya ilmu wellness tourism memang baru, tetapi apa yang disajikan, dipersembahkan, di-offer kepada potensial turisnya sudah ada dari dulu pada dasarnya kan gitu. Cuman sekarang ingin dikelola lebih bagus. Nah, menurut saya analog dengan situasi di apa namanya di objek ilmunya sendiri, para master, praktisi, akademisi ini juga memang harus sering ngobrol gitu. Kemudian membangun lingkaran kepercayaan seperti kolokium ilmu gitu, supaya tubuh ilmu ini cepat disepakati, kemudian cepat diberi isi, karena menurut saya bahan bakunya cukup gitu. Cuman kan perlu effort yang luar biasa dan bertahap-tahap gitu. Nah, ini yang harus kita ikut upayakan supaya kita tidak berputar-putar lagi, kemudian berpuas diri dengan yang seolah-olah gitu, seolah ada tapi padahal sebetulnya belum apa-apa. Nah, itu kita perlu kejujuran, tetapi apa yang tersedia momentum yang harus kita ambil gitu. Nah, seperti wellness. Nah, begitu juga dengan paradoks yoga itu. Nah, saya ketemu dengan beberapa instruktur, mereka rindu juga supaya para master ini ketemu, ngobrol gitu, tidak lagi didikte oleh standarisasi barat gitu. Nah, kenapa enggak makin cepat makin baik pada dasarnya, supaya paling tidak terbentuk lingkaran kepercayaan, ada trust di antara para master ini, kemudian bisa mengadop cita-cita besar kita ini jadi tuan rumah, mungkin ibu kota dari tourism wellness, tourism ini misalnya ke depan kan gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Sebenarnya upaya yang sama seperti disampaikan tadi oleh Pak Bli Agus maupun di Arya, itu sudah dimulai inisiasi oleh contohnya Bli Gongari dalam Warige Usade misalkan yang dijadikan sebagai event tahunan. Nah, dalam upaya yang selama ini sudah 4 kali event itu, yang kita baca itu adalah pembuatan roadmap mau kemana nih pengetahuan Bali ini akan dibawa. Dan di sana juga waktu tahun lalu kita hadir dengan Bli Agus ini, itu diberikan ruang eksploitasi, bahkan eksplorasi yang lebih dalam tentang mau kemana Usada Bali ini akan dibawa, termasuk misalkan poin-poin atau kemungkinan-kemungkinan untuk menjadikan menginstitusionalisasi segala bentuk pemahaman Bali ini. Karenanya kita sebenarnya dengan Bli Agus sudah bicara tentang sebuah institusi yang saat ini kita pikirkan itu jenis vokasi ya. Jadi bukan kalau standar universitas itu agak ribet kita di nomenklatur gitu. Jadi yang paling mungkin masuk akal adalah bagaimana menginisiasi satu vokasi ini yang tujuannya simpel saja. Misalkan ketika orang tertarik dengan usaha warige gitu misalkan, ada institusinya untuk belajar warige itu. Vokasi ini maksudnya tetap di bawah kampus. Oh, tidak harus di bawah kampus. Artinya entah itu ya bentuk sertifikat maupun D1 atau D2 gitu. Kalau D1 D2 tentu ke kampus, tapi kalau misalkan program sertifikat sungguhnya kan bisa diinisiasi oleh siapapun. Dan obrolan kita terakhir dengan Bli Agus itu kita akan sepakat untuk sana. Nah, terus nyambung ke pertanyaan tadi lagi Bli Iwan, izinkan saya menceritakan tentang sebenarnya ini paradoks Kaliuga yang disebutkan tadi. Di satu sisi ada semacam pembenaran ketidakberesan secara secara behavior manusia itu di-attach kepada Kaliuga gitu. Nah, izinkan kita melihat timeline yang lebih holistik gitu. Kalau misalkan kita berkaca dari perkembangan sivilisasi dunia
taruhlah sebelum Masehi gitu, di mana Alexander yang Agung yang disebut The Great Alexander itu menguasai hampir seluruh Eropa sampai ke Asia Daratan, dan kemudian ditambah lagi sampai Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Satu dan Kedua. Praktikal sebenarnya kalau kita akui peta dunia itu relatif fix itu setelah tahun 50-an. Jadi kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa yang dulu itu jauh lebih bagus kondisinya daripada yang sekarang. Nah, tentu misalkan ketika era kerajaan gitu, kita bisa dihubungkan dengan primordialisme dulu. Oh, pada saat itu Gemah Ripah Lojinawi dan segala macam. Tapi itu kan sesuatu yang kita tidak pernah rasakan sebelumnya. Apakah benar demikian atau tidak? Artinya, poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita lihat dari bertumbuhnya atau potensi berkembangnya kesadaran manusia, di mana yang kita istilahkan dengan HDI ini, Human Development Index ini, bisa dia thriving, itu hanya sekarang saja. Tidak mungkin kita thriving Human Development Index dalam kondisi perang seperti di Palestina saat ini. Tetapi kita ambil secara garis besar, secara keumuman yang terjadi bahwa memang saat ini situasi secara generalnya jauh lebih baik daripada yang dulu. Nah, yang kedua juga yang bisa menjelaskan ini adalah tentang adanya yang kita sebut sebagai negantropi atau negatif entropi itu. Jadi kalau yang entropi itu yang kita tahu bahwa entropi selalu positif gitu. Artinya selalu kekacauan itu akan menjadi arah dari berkembangnya materi, atau artinya dalam setiap kondisi kekacauan itu adalah tujuan gitu, kurang lebih entropi. Tetapi itu terjadi di ranah fisik. Jadi ketika misalkan dari kesadaran itu terus mematerialisasi, betul terjadi entropi. Tetapi sifat dasar dari kesadaran itu adalah negantropi atau justru menuju konvergensi. Nah, dari sini kita bisa pandang sebenarnya secara lebih holistik maupun secara lebih wise gitu. Sesungguhnya kesadaran manusia ini it's not that bad gitu loh. Jadi pertumbuhannya selalu untuk saat ini, sampai saat ini menuju sesuatu poin di mana kita bisa lihat masa depan di sana. Semakin menarik dan semakin berat ya topiknya ini. Dan kita sedang mencoba untuk melihat kembali bagaimana pengetahuan itu semakin mengarahkan kita kepada kemampuan untuk berbuat gitu. Sehingga harapannya kan semakin banyak yang bisa berbuat, itu akan menghasilkan hasil output yang lebih baik. Kita akan berhenti di sini dulu untuk kemudian nanti kita coba rangkum apa yang menjadi topik, apa yang pokok bahasan tadi kita bisa sarikan kembali. Ya, kita sampai di ujung podcast kita pada hari ini dengan topik wellness tourism berangkat dari pengetahuan Bali yang perlu dikuatkan kembali, ditinjau ulang, bagaimana itu kemudian benar-benar menjadi sumber daya. Dan silakan dari Bli Arye, kira-kira intisari apa yang bisa kita petik dari diskusi kita? Kata kuncinya analisis dulu gitu. Kita harus jujur melihat kenyataan supaya kita tidak halu. Kita masih involutif gitu ya. Kalau kita ingin memang masuk kepada konten, mengobjektifikasi kekayaan khasanah kebudayaan termasuk pengetahuan Bali itu, ya kita memang harus sepakati dia akan masuk ke paradigma ilmu gitu ya. Untuk masuk itu kita memang perlu lompatan paradigma gitu. Lompatan paradigma itu memang memerlukan konsolidasi sumber daya, perlu will yang kuat, perlu 1-2 kali kongres kebudayaan Bali kita gitu untuk menyepakati mau kemana kita sebenarnya. Kongres kebudayaan. Supaya kita sepakat, betul-betul sepakat. Artinya kita ada dalam satu lingkaran kepercayaan.
kita punya tugas sejarah. Kita tidak boleh hanya jadi pewaris saja. Kita adalah penerus dari sistem kebudayaan ini, dan kita bukan maling yang hanya menikmati warisan gitu ya. Tetapi kita adalah pembangun kebudayaan. Kita adalah subjek kebudayaan. Nah, dengan begitu Bali tetap akan relevan. Bisa jadi mercusuar dunia kalau kita mau halu lagi gitu. Memanfaatkan momentum wellness tourism ini, mungkin kita perlu sama-sama membuka diri. Artinya ada membuka sekat-sekat yang selama ini kita tabukan, kemudian itu menjadi topik yang kadang-kadang kita sering pertentangkan gitu. Apa ini boleh, itu tidak boleh, ini tabu dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain itu adalah potensi yang harusnya membuat kita sehat dan sejahtera gitu. Jadi apapun yang kita lakukan muaranya sebenarnya kesehatan gitu. Sehat, kita berspiritual, kita melakukan apapun, itu ending point-nya adalah sehat gitu. Sehat fisik maupun sehat materi kan di situ. Nah, itu yang menjadi ini kita bersama, mari membuka diri, mari saling melihat, kemudian saling melengkapi gitu. Sehingga terbentuk sebuah kepercayaan bahwa apa yang kita punya ini sebenarnya inilah yang dibutuhkan gitu, bukan didikte. Kamu harus begini, kamu harus begitu, sehingga yang kita hanya jadi rumah saja, silih rumahnya gitu. Bali hanya keterangan tempat. Ya, keterangan tempat, lokus gitu ya, lokasinya di mana, seperti itu sih. Yeah. Silakan. Jadi subjek yang kita bicarakan adalah bagaimana melangitkan pengetahuan Bali ini agar diakui oleh mainstream science, kan itu sebenarnya highlight dari pembicaraan kita. Nah, caranya adalah seperti tadi, mumpung kita mempunyai scaffolding yang tepat dan ada pada momentum yang tepat, kita harus ambil momentum ini. Nah, kita itu siapa? Kita itu adalah para akademisi Bali tentunya, terutama yang dengan background science, mampu menerjemahkan pengetahuan-pengetahuan kuno Bali ini ke dalam bahasa-bahasa yang diterima oleh bahasa sains. Tidak lagi berkutat di metafisika, tidak lagi di pseudoscience, tetapi mampu membahasakan ini dengan bahasa tadi, quantum mechanics. Itu saja. Ya, kalau saya ingin membungkus intisari yang disampaikan tadi dengan slogan yang dimiliki oleh Kagama, yaitu Guyub Gayang Migunani. Agar kita bisa menjadi energi yang kuat, maka kita harus bersatu, kita harus guyub, kita harus kompak sebagai warga Bali. Dan kekompakan ini kemudian harus diisi dengan sebuah dinamika yang disebut dengan gayeng kalau di bahasa Jawa itu. Jadi dinamika ini kemudian harus dibangun narasi-narasinya, kemudian berupa roadmap-nya dan seterusnya, hingga kemudian menjadi Migunani. Dan memang salam Kagama Migunani, dan harapannya podcast ini berguna buat banyak orang. Terima kasih. Itu semua. Itu semua. Ya.